Budak ngora dagang kerupuk. Sabar hiji deui eta kerupukna. Kumaha, Pak? Sabar hiji deui kerupukna. Suruh kene, Pak. Geus laku sabar hiji ti isuk. Aku 11, Pak. Enak Sabungkusna sabaraha? dalapan, Pak. Sabungkusna 8.000. 8.000 kali 11 jadi menang sabaraha? 11, 188, Pak. 88 batina menang sabaraha 88 teh. Ah, 88 teh. Ya. Hah? Menang sabaraha batina? Di dana, Pak, make 5.000, gade 3.000. Kebagian 3.000 Iya. tilu sabungkus Iya. kali 8 jadi menang sabaraha ribu ayeuna? Mun eta Tilu kali 8 sabaraha? 24, Pak. Hah? 24. 24.000. Iya, Pak. Boga pamajikan? Dura, Pak. Hah? Duda. Budak, boga budak? Tegaluh, Pak. Cicing jeung saha ayeuna? Ah, jeung pun biang. Ngabantuan emak. Muhun. Nya dua da mah beredar sakitu mah hi. Alhamdulillah, Pak. Kunaon ka mana majikanana? Ah, biasa, Pak, lah. Tebetah, Pak. Tebetah di dieu. Naon ka mana urang mana majikan? Pulau Gadung, Pak. Jakarta. Iya. Hari akang urang mana? Kurang asli, Pak, Cikadu Raya, Pak. Urang Cikadu. Iya. Wah, tukang kerupuk ya. Bae itu sabaraha hiji eta kerupukna? Itu Bapak kantun 16 deui, Pak. 16 kerupuk kali. Kali 8, Nah, Pak. sok jadi sabaraha? Marana 10, 80 berarti 16 kali 8 jadi sabaraha? 16, 8, 10, 80, 80 kali 2 160, 100 10. 60. Nah, Nuhun, Pak. ngabikeun kitu foto kasim teh nu dihara budak kerupukna. Ya, Nuhun ya, Pak. geura balik ka imah. Yang inung meuli beas. Ya. Iya, Pak. Nah, sing sehat. Amin, Pak. Amin. Sing boga jodoh deui. Amin, Pak. Ya. Atos eta heula tukang kerupuk. Di jurung kencang. Ya, mohon doanya. Ini perjalanan menuju Semarang. Waktu pukul 01.00. Semoga perjalanannya lancar dan semoga masalah yang dihadapi oleh salah seorang ibu yang berdomisili di Semarang yang mendapat gugatan dari anaknya segera selesai. Semoga kita semua malam hari ini yang dalam tertidur lelap mendapat mimpi-mimpi yang indah. Seluruh langkah-langkah yang saya lakukan, langkah-langkah yang bermanfaat, yang bisa mengangkat harkat derajat manusia yang lagi dalam keadaan kesusahan. Salam hormat untuk saudara-saudaraku yang berada di Semarang. Semoga kita semua hidup damai, tentram, penuh dengan kasih sayang. Ya, ini sudah pukul berapa ya? Saya tidur. Oh, udah pukul 3.44 menit sudah nyampe di Semarang. Lumayan luar biasa. Alhamdulillah lancar dan kita menuju rumah ibu yang sedang menghadapi masalah gugatan dari anaknya. Ya, banyak pelajaran penting yang kita raih pada saat ini adalah bahwa hubungan ibu dan anak itu juga sangat dipengaruhi oleh hubungan suami dan istri. Sebuah keluarga yang seringkali mengalami konflik sangat berdampak pada psikologi anak-anaknya.
sehingga kita harapkan apabila ada yang mengalami konflik keluarga suami istri, itu biasa dalam kehidupan, ada ketidakcocokan, ya lebih baik saling diam dibanding dengan seluruh aspek konfliknya diketahui oleh anaknya. Apalagi pada saat ini ada media sosial, ada fasilitas-fasilitas di media sosial, ada fasilitas di HP kita dalam bentuk percakapan-percakapan. Sebaiknya itu dihindarkan. Sebuah percakapan satu sama lain yang saling menyalahkan, yang saling menjelekkan, itu tidak boleh ada. Lebih baik seluruh kata-katanya dipendam dalam puisi atau sastra, kemudian dibacakan dan dinyanyikan di kamar mandi hanya untuk diri kita sendiri. Diam lebih baik dibanding dengan saling menyakiti. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan nyampe ke rumah ibu jam 4 pagi nih. Kita udah nyampe jam 4, kemudian di situ nanti sampai jam 5 saya udah bisa jalan untuk pergi ke Jakarta mengikuti rapat di komisi. Dua-duanya bisa dijalani ya. Terima kasih nih Pak Jokowi membuat fasilitas jalan tol sampai Semarang, membuat kemudahan. Dulu kalau kesini harus naik pesawat dari rumah ke Jakarta dulu 2 jam, boarding 1 jam, nunggu kadang 1 jam, delay kadang 1 jam, jadi lama. Sekarang dari rumah ke sini 3 jam udah nyampe, alhamdulillah ya. Dan saya bisa tidur nyenyak. Assalamualaikum. Ini mungkin mobil yang digugat oleh anaknya yang dulu waktu beli atas nama anaknya di BPKB. Sekarang digugat oleh anaknya sebagai hak kepemilikan anaknya. Apa yang menjadi latar belakang gugatannya sehingga anaknya seperti itu, kita belum tahu ya. Kita belum tahu, harus bertanya nanti sama anaknya. Gak bisa hanya sebelah dari ibu. Terima kasih. Agak bawa dulu ya. Di sini boleh. Terima kasih. Oh, ibu di sini berapa orang? Saya sendiri. Oh sendiri? Rumahnya gede banget. Enggak, cuma ini aja. Oh gede lah, gede bu, kan 2 lantai ya? Betul. Dulu ibu di sini berapa? Keluarga berapa orang? Dulu itu sama anak. Sama anak? J. Anaknya berapa? Anak saya 2. 2, yang satu usia berapa? Yang satu itu yang besar, nomor 2. Yang nomor 1 28 nanti. 28 tahun. Nomor 1 lagi? Perempuan. Yang satu lagi yang Alfian Prabowo itu. Alfian 26. Udah nikah Alfian? Belum ada yang nikah. Alfian udah kerja? Belum, masih koas. Oh dokter? Ya, Oh, sudah. calon dokter? Di mana? Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh di Jogja. Oh calon dokter. Oh sama bapak pisah gitu? Kalau iya bisa. Tahun berapa? Juli 2018. 2018. Anak-anak ikut siapa? Nah waktu itu karena mereka sudah dewasa, waktu itu di PA itu disebutkan bahwa tidak memilih. Bebas aja karena sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Nah, bukan lagi anak kan? Bukan. Yang asus anak itu kan yang belum dewasa. Iya. Ibu pengacaranya siapa? Saya sampai saat ini Enggak pakai pengacara. tidak pakai pengacara untuk ya. Saya juga malam sempat kontak sama pengacara.
yang penggugat ya. Saya pernah sedikit ada curhatan ngobrol juga gitu loh. Nah, saya kebetulan kan pernah beberapa kali nanganin ini. Kemarin kan yang anak, bahkan kalau kemarin kan pidana ibunya sempat ditahan yang di Demak. Iya, sih. Udah selesai kemarin. Kemudian sekarang di Bandung kan anak digugat oleh anaknya juga, ayah digugat oleh anaknya juga, sidangnya hari Selasa. Tapi saya kan bukan pengacara, saya kan hanya anggota DPR, dulu bupati di Purwakarta. Dan saya dari dulu terbiasa nanganin konflik keluarga. Saya selalu mengupayakan jalan damai. Yang di Garut dulu ibu digugat ke pengadilan dan dipidanakan. Saya digugat ke pengadilan oleh anak dan menantunya. Saya berupaya untuk nemuin, membujuk, mempertemukan. Nah, mungkin ibu sidangnya udah berapa kali? Sidangnya itu sejak Oktober nih kakaknya. Oh, udah lama berarti sidang? Oktober 2020. Iya. Iya. Jadi waktu itu anak saya tuh wisuda bulan September 2020. Saya ambil cuti untuk mendampingi wisudanya di Jogja, wisuda online. Iya. Lalu Wisuda sarjana kedokterannya ya? Sarjana kedokterannya. Kemudian Oktober itu saya ceritain kok saya pulang kantor, saya lihat amplop itu. Oh iya. Ternyata dari Ada gugatan itu. Pengadilan Negeri itu, saya kaget luar biasa. Sekarang udah berapa kali sidang? 5 mungkin. 5 kali sidang. 1 kali seminggu ya? Yang pertama tuh seperti diberitahukan dulu oleh hakimnya, nih ada gugatan seperti ini. Terus yang kedua diundang untuk mediasi, tapi mediasinya dinyatakan gagal karena saya kan kurang setuju kok maunya seperti ini gitu. Akhirnya dinyatakan gagal, dilanjutkan sidang berikutnya. Sidang berikutnya pembacaan gugatan lagi oleh pengacaranya itu, anak saya. Terus kemudian minggu yang tanggal 18 Januari kemarin jawaban dari tergugat 1 dari bapaknya anak-anak. Terus tanggal 20 Januari Oh, yang digugat tuh jawaban saya. Jadi ya anak menggugat ayah juga? Ada juga ayahnya, cuma yang digugat ke ayahnya apa? Sama mobil yang saya pakai karena statusnya masih ada sidang Gonogini itu masih berlangsung. Jadi ibu dengan termasuk bapaknya lagi sidang Gonogini? Iya, Bapak. Sudah selesai? Belum, ini masih tingkat kasasi. Oh, putusannya dulu di pengadilan tinggi apa? Di pengadilan tinggi itu pertamanya di pengadilan agama tuh setengah-setengah. Terus dibanding, terus 3/4, saya 1/4 katanya. Nah, yang alasannya kan aneh ya. Nah, jadi kayak dia meng-cropping foto di suatu acara ulang tahun, ada 10 orang tuh di-cropping, potong 2 gitu. Akhirnya saya temukan foto itu, saya lampirkan lagi untuk kasasi, masuk kasasi 12 Januari. Iya. Intinya saya hanya berikhtiar saja karena saya tidak suka itu kalau ada unsur-unsur fitnah di situ. Oh, gitu, kalau ya. memang itu mau diputuskan, ya diputuskan dengan apa adanya, seadil-adilnya. Oh, iya. Jangan ada unsur-unsur fitnah dan sebagainya, menjelek-jelekan atau apa, itu saya kurang ini serak di hati seperti itu. Ini kan hanya ini aja Bu, kan malam saya ngomong sama pengacara, katanya saya juga nanti bertelepon anak ibu, ya kan? Katanya itu anak ibu karena apa ya, kecewa karena ibu sama bapak sering saling WA satu sama lain, yang anak-anaknya tahu katanya, seperti itu, betul? Kalau semenjak keputusan cerai itu, kami tidak pernah sama sekali berkomunikasi. Iya, hanya harus dikomunikasi tapi seperlunya saja. Jadi tidak ada pertengkaran lagi. Nah, kalau pertengkaran itu sebelumnya itu anak-anak tahu pertengkarannya. Iya. Pertengkarannya di WA sih ya Bu ya? Ya, kadang-kadang saat
bersama-sama tuh berselisih. Berselisih, mereka mendengar. Katanya karena ibu sering bertengkar itu mendengar, ya kan, yang sehingga anak-anak menjadi kecewa sama ibu, akhirnya menggugat, katanya seperti itu. Kalau pertengkaran itu kan kedua belah pihak ya. Iya, iya. Bukan dari saya saja sebetulnya, tapi yang anehnya kenapa kok semenjak perceraian itu terus kemudian bapaknya itu seperti menjauhkan saya dari anak-anak. Biasa, paham Bu. Saya ngerti. Saya juga begitulah, mungkin sama sifatnya gitu loh. Kayak bapak mungkin saya sama juga sifatnya. Pengen anak-anaknya lebih dekat dengan saya ketika jauh dengan istri misalnya seperti itu. Ya kalau saya sih ini aja, pertama mudah-mudahan masalah ibu cepat selesai, ya kan. Yang kedua, kalau nanti kan saya sudah punya komunikasi dengan pengacara. Mudah-mudahan nanti kita walaupun sudah berproses berperkara di pengadilan bisa ada kita bermusyawarah. Iya. Ibu setuju nggak kalau nanti ada musyawarah? Insyaallah setuju. Iya kan. Taruhlah ibu, saya ikut mendampingi ibu untuk bermusyawarah gitu loh. Iya kan? Tapi untuk bermusyawarah mencari jalan keluar agar gugatan ini dicabut gitu loh. Andai kata putra ibu saya harus minta maaf sama saya, gitu loh. Minta maaf bukan berarti minta maaf sebagai anak, karena saya pernah kecewa dulu, sering bertengkar segala macam. Kemudian agar gugatan ini dicabut, ibu mau nggak? Jadi misalnya saya mau kayak saya kemarin itu Bu, kayak kemarin yang di Demak itu juga gitu. Jadi ya mama juga harus minta maaf sama saya gitu loh. Nah kalau saya sih ya kalau saling memaafkan dua-duanya gitu kan. Ternyata kan setelah dibujuk ketika bertemu kan nangis dua-duanya, saling pelukan, saling memaafkan gitu loh Bu. Akhirnya ya sudah dicabut perkaranya gitu loh. Nah barangkali ibu juga nanti bisa nggak begitu, saling memaafkan lah bahasa kasar. Anaknya memaafkan ibunya, ibu pasti memaafkan anak. Kalau ibu sih nggak mungkin nggak memaafkan anak, pasti memaafkan anak. Ibu kan mau itu kan. Yang penting kan capek berperkara itu. Apalagi ibu sendiri ya. Ibu nggak akan pakai kuasa hukum. Saya gimana ya Pak ya, pakai kuasa hukum itu, Enggak, gini. Mencari lawyer. Enggak, saya punya temen, ya, mudah-mudahan bisa. Mungkin kalau advokat kan bisa. Kemarin lawyer yang menangani yang ibunya yang di Demak Bu. Nah, lawyer itu biayanya tinggi. Ibu dia teman saya Bu, relawan Bu. Dia biasa menangani gugatan-gugatan orang yang berperkara dan dia tidak memungut biaya. Atau nggak usah lah, itu urusan saya deh, gitu loh Bu. Jadi urusan lawyer urusan saya, bukan urusan ibu. Ibu mau nggak? Biar saya juga enak kan, biar dia kemarin bagus kok nanganin yang di Demak juga bagus, kan sampai berhasil. Oh, betul ada. Ada, nanti saya pulang dari sini setelah telepon dia, nanti sama saya telepon ibu nggak usah mikirin biaya lawyer, biar saya yang nangani lawyernya. Ibu mau? Betul Bu, masa ibu saya bohong? Saya bertanggung jawab terhadap lawyer itu. Karena temen Bu, karena dia relawan Bu, sama-sama ya, sama lawyer yang selalu beramal sosial kalau dia. Gitu. Tapi saya nanti pasti akan ada kebutuhan transport segala macam, biar saya ngurus. Saestu. Betul. Ibu mau nggak? Kalau mau saya siapin. Kalau kita tuh nggak enak mungkin ada. Biar ibu nggak usah terganggu pekerjaan. Andai kata terus berperkara ya. Kalau kemudian nanti musyawarah kan jauh lebih baik. Gitu loh. Ibu mau nggak? Saya siapin. Iya kalau ditolong kan. Iya, nanti saya coba, siapa tahu dia udah bangun. Ya. Kalau udah bangun tak siapin. Kemarin teman saya sendiri saja sudah
Udah tenang aja, kan ada saya. Iya kan? Saya jam 1 berangkat. Gue saya itu kaget. Iya, kan ada saya. Tapi ibu sebelumnya udah kena saya belum? Udah tahu bahaya belum? Belum, terus itu dikirimin sama Pak untuk mengirimkan pesan suara. sharing berita. Oh, Sharing berita yang di Demak itu di-share, saya baca. Oh, ini ada bertengkar ya ibu sama anak, juga ada latar belakang iya. masalah keluarga juga. Kalau itu pidana loh Bu, apalagi Iya. ditahan. Kalau ini perdata kan. Nah, jadi tujuannya adalah kalau ada lawyer, ibu kan nggak usah capek. Biar lawyer yang berperkara di pengadilan. Transportasi lawyernya saya ngurus. Dan saya Pak lawyernya orang Semarang. Orang Demak. Dari Demak ke Semarang kan cuma 1 jam ya? Dari Demak ke Semarang ya. Iya 1 jam. Nanti harus ke Salatiga bolak-balik. Pengadilannya Salatiga. Ya udah nggak apa-apa. Ke Salatiga itu kan membutuhkan biaya Nggak pengadilan, nggak apa-apa. Nanti ibu nggak usah pusing urusan saya. Merasa kecewa sekali, sakit sekali. Kok kenapa anak saya jadi seperti ini gitu. Sampai tega gitu. Padahal nggak pikir kalau misalkan alat transportasi diambil, terus saya harus cari uang lagi 200 juta. Terus kalau tidak rumah disita, padahal tidak pikir gitu.